Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membagikan soal PAS atau penilaian akhir semester khusus untuk kelas 5 sekolah dasar. Mata pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti. Berjumlah 40 soal pilihan ganda dan jawabannya. Ini untuk semester 1. Lanjut, nomor 1. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairum mamnun. Yang bergaris bawah mempunyai arti titik-titik. Nah, maksudnya ayat ini. A. Kecuali orang-orang yang beriman. B. Kecuali orang-orang yang bertakwa. C. Kecuali orang-orang Islam. D. Kecuali beriman. Jawaban tepat adalah maksud yang bergaris bawah illallazina amanu. Nah, artinya adalah kecuali orang-orang yang beriman. Jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 2. Arti lafal waturisinin. Nah, maksudnya ini adalah A. Dan demi bukit tinggi. B. Dan demi anak bukit. C. Dan demi bukit di sana. Dan D. Dan demi bukit Sinai. Kita tahu jawabannya adalah bukit Sinai. Jawabannya adalah D. Lanjut, nomor 3. Pahala yang tidak ada putus-putusnya diperuntukkan bagi orang yang titik. A. Durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. B. Iman dan beramal soleh. C. Menuruti hawa nafsu. D. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelas di sini jawabannya adalah B. Iman dan beramal soleh. Lanjut, nomor 4. Surah At-Tin Wattini wazaitun. Nah, ayat keberapa? A. 1, B. 2, C. 3, dan D. 4. Oke, maaf, jawabannya adalah ini merupakan ayat yang ketiga. Ini. Wattini wazaitun. Nah, ini. Lanjut lagi, nomor 5. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang titik-titik. A. Seburuk-buruknya. B. Sebaik-baiknya. C. Sehebat-hebatnya. Dan D. Sekeji-kejinya. Kita tahu Allah menciptakan kita atau manusia ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nomor 6. Dan demi negeri Mekah yang aman ini adalah arti surat At-Tin yang ayat ke A. 2, B. 3, dan C. 4. Jawabannya adalah di sini ada 3 pilihan. Jawabannya adalah ayat ke-3 B. Lanjut, nomor 7. Rasul mempunyai sifat wajib tablik. Artinya A. Dapat dipercaya. B. Menyampaikan wahyu. Yang C. Suka sembunyi. Dan D. Berkata bohong. Tablik maksudnya ini artinya menyampaikan wahyu. Nomor 8. Allah memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna dalam Al-Quran berjumlah 99. Agar lebih mengenal Allah, kita harus mengetahui nama-nama Allah. Di antara Asmaul Husna adalah Al-Ahad, artinya Allah titik. A. Maha Esa. B. Maha hidup. C. Maha berdiri sendiri. Dan D. Maha mematikan. Maksud Al-Ahad artinya itu Maha Esa. Jawabannya adalah A. Nomor 9. Allah memiliki nama-nama yang indah disebut A. Asmaul Husna. B. Ahlus Sunnah. C. Asbabun Nuzul. D. Ashabul Kahfi. Sudah jelas jawabannya adalah A. Asmaul Husna. Ini merupakan nama-nama indah dari Allah atau yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nomor 10. Allah memiliki nama Al-Ayu. Artinya Allah titik. A. Maha mati. B. Maha kuasa.
C. Maha segalanya. D. Maha hidup. Ya, arti Al-Hayyu itu maha hidup. Jawabannya adalah D. Ingat ya, Al-Hayyu ini artinya maha hidup. Lanjut, nomor 11. Asmaul Husna Al-Qayyum artinya Allah Maha A. Segalanya, B. Bersama-sama, C. Berdiri sendiri, atau D. Esa. Ya, Al-Qayyum artinya itu Allah Maha berdiri sendiri. Jawabannya adalah C. Nomor 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Mumit. Artinya A. Allah Maha mematikan, B. Allah Maha adil, C. Allah Maha hidup, D. Allah Maha Esa. Kita tahu arti dari Al-Mumit ini Allah Maha mematikan. Jawabannya adalah A. Nomor 13. Nabi yang menerima kitab Zabur adalah Nabi A. Nabi Musa alaihissalam, B. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, C. Nabi Isa alaihissalam, dan D. Nabi Daud alaihissalam. Kita tahu kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau ini Al-Quran. Terus kalau Nabi Isa itu kitab Injil. Terus Nabi Musa Taurat. Oke, sudah paham? Kita lanjut lagi, nomor 14. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat A. Ridwan, B. Malik, C. Jibril, D. Mikail. Ya, sudah jelas di sini perantara malaikat Jibril. Jawabannya adalah C. Nomor 15. Berikut ini adalah cara mengimani kitab suci Al-Quran, yaitu A. Dijadikan pusaka, B. Disimpan di tempat yang aman, D. Diberi sampul yang indah, D. Dipelajari dan diamalkan. Nah, sudah jelas di sini mengimani kitab Al-Quran harus dipelajari dan diamalkan. Jawabannya adalah D. Lanjut, nomor 16. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berjumlah titik surah atau surat. A. 113, B. 114, D. 115, dan C. Maksudnya D. 116. Nah, kita tahu Al-Quran itu berjumlah 114 surah. Jawabannya adalah B. Nomor 17. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah A. Al-Fatihah, B. Al-Alaq, C. Al-Kausar, atau D. Al-Ikhlas. Iya, jelas di sini surah pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Lanjut lagi, nomor 18. Nabi yang menerima kitab Taurat adalah A. Nabi Musa, B. Nabi Muhammad SAW, C. Nabi Isa, dan D. Nabi Daud alaihissalam. Nah, kita tahu tadi di sini Nabi yang menerima Taurat adalah Nabi Musa alaihissalam. Kalau ini menerima kitab suci Al-Quran. Dan ini kitab Injil. Kalau Daud, kitab Zabur. Ya, ingatkan ya. Lanjut, nomor 19. Kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah A. Taurat, B. Zabur, C. Injil, dan D. Al-Quran. Nah, kita tahu sudah jelas di sini Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Injil tadi Nabi Isa. Terus kalau Zabur dan Taurat ini Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini Nabi Isa. Lanjut lagi, nomor selanjutnya, nomor 20. Mengatakan sesuatu apa adanya disebut A. Jujur, B. Tanggung jawab, dan C. Disiplin, D. Santun. Ya, jelas di sini mengatakan yang sebenarnya atau apa adanya itu jujur. Jawabannya adalah A. Nomor selanjutnya, nomor 21.
Ahmad menemukan uang di halaman sekolahan. Kemudian, Ahmad langsung melaporkan kepada guru pagi itu. Sikap yang demikian termasuk A. Ikhlas, B. Tawakal, C. Sederhana, dan D. Jujur. Ya, misalnya kita menemukan uang di jalan atau ini di halaman sekolah. Itu merupakan sikap ya jujur. Langsung kebalikan ya kalau kita menemukan bukan hak kita. Nomor 22. Orang yang berkata jujur akan hidup bahagia di titik-titik dan titik-titik. A. Rumah dan pasar. B. Dunia dan bumi. C. Dunia dan akhirat. Dan D. Pasar dan bumi. Ya, kita sudah tahu berkata jujur akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jawabannya adalah C. 23. Salah satu contoh sikap menghormati orang tua adalah A. Membantah nasihatnya. B. Melaksanakan tugas jika ada imbalannya. C. Membiarkan orang tua membereskan rumah sendirian. D. Mendoakan orang tua setiap kali selesai sholat. Iya. Di sini jawabannya jelas di sini D. Mendoakan orang tua setiap kali selesai sholat. Lanjut nomor 24. Kepada kedua orang tua kita harus A. Bersikap acuh kepada keduanya. B. Mendengarkan saja keluhannya. C. Berbakti kepada keduanya. D. Pergi jauh dari keduanya. Nah, di sini jawabannya adalah C. Berbakti kepada keduanya. Nomor 25. Ridho Allah tergantung pada ridhonya A. Guru, B. Teman, C. Orang tua, dan D. Tetangga. Kita tahu sini ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Jawabannya adalah C. 26. Ketika bapak dan ibu guru sedang menerangkan di depan kelas, sikap yang harus kita lakukan adalah A. Mendengarkan sambil tidur. B. Mendengarkan dengan seksama. C. Mendengarkan sambil makan dan bercanda. D. Mendengarkan dengan ngobrol sama teman. Nah, jika ada guru sedang menjelaskan di depan, kita harus mendengarkan dengan seksama. Jangan tidur, apalagi makan dan bercanda. 27. Apabila dalam diskusi terdapat pendapat yang berbeda, maka sikap yang baik adalah A. Menghargai pendapat teman yang berbeda. B. Memaksa teman kita untuk mengikuti pendapat kita. C. Mempengaruhi teman yang berpendapat beda. D. Tidak mempedulikan pendapat orang lain. Nah, di sini sudah jelas. Kita harus menghargai pendapat teman yang berbeda. Jangan memaksa apalagi mempengaruhinya. Nomor 28. Sebaiknya kita harus titik yang lebih tua. A. Membenci. B. Meludahi. C. Menghormati. Dan D. Menghina. Ya, yang lebih tua kita harus menghormatinya. Lanjut nomor 29. Puasa menurut bahasa adalah A. Beribadah. B. Menyembah. C. Menahan lapar. D. Makan bersama. Nah, menurut bahasa Arab ini maksudnya itu adalah menahan lapar. Puasa kita tahu puasa itu menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nomor 30. Niat puasa dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan syarat puasa merupakan titik. A. Puasa. B. Syarat wajib. A. Syarat wajib. B. Hal yang membatalkan puasa. C. Sunnah. Atau D. Rukun puasa. Ya, kita tahu di sini menahan diri itu merupakan rukun puasa. Jawabannya adalah D. 31. Yang termasuk hal yang membatalkan puasa adalah A. Ketiduran di siang hari. B. Sengaja makan dan minum di siang hari. C. Kecapean bekerja di siang hari. Dan D. Bepergian di siang hari. Nah, kita tahu yang membatalkan puasa itu sengaja minum di siang hari. Ini sudah jelas membatalkan puasa. 32. Menyegerakan berbuka puasa termasuk titik puasa. A. Rukun. B. Sunnah. C. Batal. D. Mubah. Nah, kita segera berbuka termasuk dalam sunnah puasa.
33. Menjalankan puasa Ramadan bagi umat Islam hukumnya A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Biasa. Nah, menjalankannya itu dari bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Jawabannya adalah A. Nomor 34. Di bawah ini termasuk sifat wajib bagi Rasul kecuali A. Tablik, B. Sidik, C. Gizik, D. Patonah. Nah, kecuali sifatnya adalah ya jelas di sini gizik. Kalau tablik, sidik, dan patonah ini termasuk sifat Rasul. Nomor 35. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan dari Nabi A. Ibrahim alaihissalam, B. Ismail alaihissalam, C. Sulaiman alaihissalam, D. Musa alaihissalam. Nah, kita tahu itu merupakan turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawabannya adalah A. 36. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah A. Dapat bicara dengan hewan, B. Dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah, C. Dibakar tidak terbakar, dan D. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kita tahu mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat berbicara dengan hewan. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 37. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seseorang nabi yang sangat A. Sombong, B. Bijaksana, C. Kikir, dan D. Takabur. Ya, kita tahu Nabi Sulaiman itu terkenal sangat bijaksana. Jawabannya adalah B. Bencana yang diturunkan Allah pada masa Nabi Ilyas berupa A. Banjir besar, B. Hujan batu, C. Kemarau panjang, dan D. Penyakit menular. Ya, jawabannya adalah C. Kemarau yang panjang. Ini merupakan bencana yang diturunkan Allah pada masa Nabi Ilyas. 39. Nabi Muhammad SAW terkenal memiliki sifat amanah, yang berarti A. Benar, B. Menyampaikan, C. Dapat dipercaya, dan D. Berdakwah. Ya, maksud dari amanah ini artinya yaitu dapat dipercaya. Jawabannya adalah C. Nomor terakhir atau nomor 40. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin karena bersikap sejak kecil. A. Kasih sayang, B. Berani, C. Jujur, dan D. Mandiri. Ya, digelar Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin karena bersikap jawabannya adalah jujur sejak kecil. Jawabannya C. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada salah dalam menjawab, komen dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.